Ibtu Rudiana dikabarkan telah diperiksa tim Sus Mabes Polri guna mencari titik terang soal sengkarut kasus Vina Cirebon. Sebelum diperiksa tim Sus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diam-diam ikut memeriksa langsung ayah almarhum Eki tersebut sebelum diperiksa tim Sus. Dalam masa pemeriksaan ini, Ibtu Rudiana bahkan jabatannya sebagai Kapolsek dicopot. Jabatannya dinonaktifkan sementara selama proses pemeriksaan oleh tim Sus ini berlangsung. Soal kabar pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini diungkapkan oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purn. Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip tribunjakarta.com dari tayangan TV One. Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Saya kira di sini juga tentunya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menanyakan tentang penanganan satu kasus dan tidak segala masalah itu bisa diungkap melalui satu media, kata Ito. Karena kalau memang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya tidak mungkin oleh Mabes Polri itu disampaikan melalui website atau apapun juga tentunya hal ini kita juga ada aturan main, sambung Ito. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 20.244 di mana Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Tak main-main, ternyata Ibtu Rudiana diperiksa langsung Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki itu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Hal itu disampaikan mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Ito Sumardi. Informasi A1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama yaitu memeriksa langsung memanggil saudara Rudiana ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Rabu, 14 Agustus 2024. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu melanjutkan bahwa penonaktifan Ibtu Rudiana dari jabatannya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2024. Di mana, Rudiana sebagai anggota aktif polisi yang diduga terkait dengan permasalahan hukum maka sementara dinonaktifkan dari jabatannya bukan status kepolisiannya. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan, imbuhnya. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul.
Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Kasus Vina Cirebon kembali menghadirkan alur cerita baru dengan kehadiran saksi baru. Dalam perkembangan terbaru kasus kematian Vina dan Eki, muncul saksi berinisial R. R bercerita lengkap bagaimana awal mengenal Eki. Keduanya saling mengenal karena orang tua merupakan aparat penegak hukum. Pertemuan awal itu rupanya berlanjut pada komunikasi intens antar keduanya. Lebih lanjut, saksi R membeberkan fakta perbuatan yang sempat dilakukannya secara bersama. Menurut saksi R, sebelum kejadian ia dan kedua korban sempat mengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. R secara detail membeberkan kronologi pada saat itu. Sementara itu, pada saat hari kejadian, R mengaku diberi obat oleh Eki. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di iNews yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah, Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang, ada, ujar Susno lagi.